Jadi semua orang, mau dia muslim, mau kafir, mau nggak beragama sekalipun, itu ada jodohnya. Itu yang kita yakini. Nah, jadi artinya pertama-tama kita nggak usah galau dulu terhadap jodohnya, karena setiap orang tuh pasti ada jodohnya. Nah, cuma sekarang jodoh yang seperti apa gitu. Jadi makanya ini ingin saya fokuskan lebih kepada keberkahan jodoh. Nah, ini ayat Quran yang sangat-sangat populer kan, ya, yang ada di undangan nikah. Ya. Kalau dulu saya bercandaan saya sama teman-teman itu waktu masih kuliah itu, siapa nanti yang bakal ngirim Arum 21 duluan ya, nah, gitu ya. Karena ayat ini yang biasanya ditemplokin di undangan nikah gitu ya. Masuk dalam bahasan ya, realitas saat ini. Kita lihat ya, yang pertama-tama pergeseran soal ikatan pernikahan, desakralisasi pernikahan. Artinya pertama misalnya, ini contoh-contoh aja nih, saya nggak ini semua tapi ini contoh aja ya. Pernikahan sekarang nggak lagi menjadi landasan legalisasi hubungan seks gitu ya. Jadi artinya orang kalau mau berhubungan seks, boleh aja tanpa pernikahan. Yang penting konsen. Sekarang lagi marak ya, lagi marak terkait dengan seks konsensual gitu. Negara nggak boleh menghukumi pidana gitu terhadap orang yang melakukan hubungan seks konsensual walaupun mereka tidak menikah. Jadi sekarang yang ada dalam KUHP itu hanya jerat zina terhadap orang yang sudah menikah gitu. Tapi kalau buat yang belum menikah, dua-duanya nggak ada hukum pidananya. Ya. Nah, kemudian ini contoh lagi ya, contoh fenomena lebih suka ngebujang gitu ya. Fenomena nggak butuh nikah gitu ya, merasa independen atau karena faktor apapun lah merasa nggak butuh pasangan. Mungkin kalau di Indonesia belum begitu marak, ada gitu ya, ada, tetapi mungkin belum begitu marak ya. Tetapi misalnya di negara-negara maju, di negara Skandinavia ya, di Jepang gitu misalnya ya, itu fenomenanya sudah sangat-sangat marak sehingga negara itu sendiri bahkan butuh tenaga kerja gitu, butuh SDM. Karena apa? Karena orang udah mulai nggak suka menikah, udah mulai nggak mau berpasangan gitu. Dan akibatnya adalah apa? Ya nggak punya anak gitu ya, karena nggak mau berpasangan gitu. Atau misalnya fenomena pergeseran ikatan pernikahan ini, misalnya nikah boleh dengan sesama jenis ya. Saya dengan teman-teman pernah ke kebun binatang di Melbourne ya, di Australia. Itu saya dan kawan-kawan melihat dengan mata kepala sendiri ya. Itu pasangan cowok-cowok ya. Ya pokoknya nggak bisa diterjemahkan selain bahwa mereka adalah pasangan karena mereka pegangan tangan gitu-gitu ya. Pegangan tangan, terus bawa kereta bayi, ada kereta bayi dan ada bayinya di situ. Gitu ya. Cowok pegangan tangan, bawa kereta bayi dan ada bayinya. Kira-kira gimana tuh? Itu biasa gitu di sana. Jadi pasca waktu itu saya pulang dari Australia, dilegalkanlah ketika itu di Australia same sex marriage ya, pernikahan sesama jenis gitu. Sampai mereka bikin acara yang besar-besaran gitu waktu itu untuk merayakan itu gitu ya. Ini di beberapa negara juga sudah mulai dibolehkan, dilegalisasi. Atau fenomena open marriage. Open marriage itu yang seperti apa? Ya, open marriage itu adalah mereka keduanya menikah normal, laki-laki dan perempuan, tetapi suami maupun istri ini boleh berhubungan dengan orang lain secara konsensual. Konsensual itu persetujuan ya, setuju gitu, boleh gitu, ya melakukan hubungan seksual, dan pasangan legalnya nggak boleh cemburu gitu, nggak boleh cemburu. Ya, open marriage gitu. Adakah di Indonesia? Ada, tetapi jelas ini tidak terpublikasi ya, karena memang di Indonesia masih sangat-sangat kuat kultur norma, nilai, agama dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kita masuk ke lemahnya makna keluarga. Tadi udah mulai ada pergeseran ikatan pernikahan ya. Ini misalnya beberapa isu aja yang saya tampilkan ya. Misalnya child free ya, child free. Boleh nggak sih misalnya pasangan mau menikah gitu tapi nggak mau punya anak? Kenapa enggak gitu? Boleh gitu. Boleh aja sebetulnya. Tapi umumnya biasanya orang berpasangan, orang mau menikah itu biasanya kepengen punya anak gitu. Ya, secara natural orang kepengen punya anak. Kalau misalnya nggak mau punya anak, biasanya pada waktu tertentu, belum pengen punya anak dulu, gitu istilahnya. Ya, jadi bukannya nggak pengen punya anak sama sekali, belum mau punya anak dulu karena ada satu dan dua faktor lah gitu ya. Tapi kalau sama sekali child free sampai dengan seterusnya, nah itu yang ya artinya lemah ya. Sekarang makna keluarga udah mulai melemah. Atau misalnya terpinggirkannya peran maternal ibu ya. Kenapa saya harus sebutkan maternal ibu? Karena memang yang punya fungsi maternal adalah ibu. Punya fungsi-fungsi menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, itu adalah seorang ibu. Jadi ini dibedakan fungsi maternal dengan fungsi kerumah tanggaan ya. Jadi fungsi maternal itu adalah fungsi reproduktif.
kalau masak, nyuci, beberes rumah, nyetrika itu bukan fungsi maternal gitu ya. Itu fungsi kerumah tanggaan yang pada dasarnya seorang laki-laki maupun perempuan harusnya punya skill itu gitu. Ya, jadi bukan fungsi maternal. Kalau maternal itu terkait dengan tadi ya, fungsi reproduksinya. Ya, kemudian lemah peran paternalnya ayah. Jadi ada yang fungsi maternalnya merasa terpinggirkan, kalau jadi ibu rumah tangga ngerasa nggak keren gitu ya, ngerasa nggak asik gitu ya. Atau perempuan tuh perlu dikatakan berkualitas kalau misalnya dia jadi ibu rumah tangga pun bekerja gitu ya, tapi kalau hanya jadi ibu rumah tangga jadi kesannya nggak keren gitu. Dan kemudian yang berikutnya lemah peran paternal ayah. Peran paternal ayah tuh artinya begini, yang namanya orang tua tuh kan ada ayah dan ibu gitu ya, tapi kemudian seakan-akan fungsi mengasuh anak itu hanya diberikan kepada ibu, mengasuh mendidik anak itu hanya diberikan kepada ibu. Ayah pokoknya gimana caranya cari duit, pokoknya urusan anak urusan ibunya. Nggak sepenuhnya salah, tapi dalam konteks begini, namanya pendidikan anak itu adalah fungsi kedua orang tuanya, ayah maupun ibunya. Tapi yang lebih parah lagi begini, udahlah nggak ngurusin anaknya, tapi cari ngasih nafkah juga enggak. Ya, ada nggak yang seperti itu? Banyak sekali kasusnya. Sampai sekarang saya masih suka dapat japrian ya dari WA, dari mana-mana, dari DM Instagram gitu. Curhat soal lemahnya peran mencari nafkah si suami. Atau kita sering dengar gitu ya fenomena broken home, anak-anak yang broken home ya. Ada kasus-kasus pengabaian, kekerasan dalam rumah tangga. Atau sekarang yang lagi sering tuh istilahnya keluarga toksik ya, orang tua toksik, keluarga toksik sampai nggak betah gitu pokoknya di rumah gitu ya. Yang mau kita bicarakan saat ini apa? Ini 2 poin penting ini yang mau saya sampaikan. Ini poin yang pertama adalah bagaimana cara pandang terhadap jodoh dan keluarga. Pertanyaan-pertanyaan ini yang mau dijawab terlebih dahulu gitu ya. Mengapa kepengen menikah? Udah selesai belum dengan diri kita sendiri? Ya, kemudian yang berikutnya udah punya visi belum tentang berkeluarga? Atau pokoknya datang dengan kertas kosong aja gitu. Ya, ini ikut kajian, ikut webinar ini datang dengan kertas kosong, benar-benar blank gitu soal berkeluarga ya. Referensinya berkeluarga cuma dari orang tuanya aja. Jadi benar-benar nggak punya bekalan. Nah, kemudian yang kedua, fokus yang kedua adalah kita mau bicara soal prinsip dasar rumah tangga barokah ya. Mungkin nanti ini nggak terlalu banyak karena memang di sini kita mau lebih ke jodohnya tadi itu dulu ya. Pembahasan soal jodohnya gitu ya. Tapi nanti boleh nanti kita diskusikan gitu. Tapi yang penting tadi 2 poin ini yang mau kita bahas. Nah, poin ini dulu ya. Kenapa poin ini penting dan harus jadi acuan kita bersama? Harus dipisahkan ikhwan dan akhwat fillah sekalian antara jodoh dan cinta. Jodoh dan cinta itu 2 hal yang sangat berbeda. 2 hal yang sangat berbeda. Jadi jangan dipikir begini, kalau bicara soal cinta itu pasti soal jodoh. Belum tentu. Ada orang yang saling cinta gitu ya, ada orang saling cinta tapi nggak berjodoh. Banyak nggak kasus begitu? Banyak ya. Atau misalnya ketika mereka sudah mau menikah, mereka udah ada cinta belum? Banyak juga yang belum ada cinta. Cintanya baru ketemu ketika mereka sudah sekian tahun menikah. Ya kok bisa begitu Bu? Oh ya banyak gitu, termasuk saya. Ya jadi cinta tuh apa sih? Cinta tuh gimana sih? Ya cinta tuh artinya merasa tertarik, merasa membutuhkan gitu ya. Itu ketika sudah berjalan pernikahan gitu ya. Dia menemukan cintanya ketika sudah menikah, ketika sudah berjodoh. Tapi ada nggak orang yang saling mencintai tapi nggak berjodoh gitu? Tadi itu ya banyak ya. Ini salah satu kutipan ya. Ya kenapa ini jadi penting? Saya asumsikan ya teman-teman yang hadir di sini, yang ikut webinar ini, asumsikan adalah orang-orang yang ya tadi itu ya kepengen menikah ya, belum ketemu jodohnya. Nah sekarang kan fenomena yang terjadi apa? Orang itu kalau suka itu harus dinyatain. Ya kan ada hadisnya, Mi. Kalau kita mencintai saudara kita harus disampaikan. Nah ini lain konteksnya gitu. Ya, kalau konteksnya terhadap lawan jenis itu beda lagi ceritanya gitu. Jadi kalau sebatas suka, sebatas tertarik gitu, terus disampaikan kepada lawan jenis kita, si Ikhwan nih tertarik sama akhwat gitu. Terus dia bilang tuh sama si akhwat itu, Uhti, saya nggak tahu kenapa, tapi saya kepikiran terus sama Uhti gitu. Ya. Itu terus ngapain gitu? Ya. Menyampaikan itu untuk apa? Terus misalnya sering ngingetin tahajud, kayaknya soleh banget, tapi maksudnya untuk apa gitu? Ya. Nah ini sebatas hal-hal yang seperti ini, tapi nggak kunjung ngajak nikah ya sama juga bohong ya. Ini sama aja nggak barokah. Ini bukannya saya nyalahin Ikhwan modus ya. Tapi biasanya kalau yang menyampaikan terlebih dahulu tuh memang biasanya Ikhwan ya.
mengekspresikan terlebih dahulu gitu. Lah terus jadi gimana dong kalau kita suka sama orang gitu? Masa dipendem aja? Ya dipendem aja gitu. Ya. Ya dipendem aja, diam aja dulu. Coba deh lihat beberapa lama gitu. Masih nggak kita cinta sama orang itu? Ada perubahan-perubahan, kita mengalami perubahan juga dalam perasaan kita. Allah Maha membolak-balik hati, ya muqallibal qulub gitu. Hari ini kita cinta, belum tentu seminggu ke depan kita juga masih cinta sama orang itu gitu. Ya, jadi makanya cinta nggak bisa jadi tolak ukur jodoh. Ya. Ini kalau ada yang nggak tahu, ya bagus lah ya. Ini salah satu contoh aja ya. Orang yang saling mencintai sekian lama ya, bahkan jadi salah satu patron ya. Jadi model banyak orang di Indonesia ya, sampai menginginkan kepengen jadi pasangan yang seperti mereka gitu. Ya. Tapi ternyata kisah cintanya nggak selamanya gitu ya. Kalau ada yang nggak tahu ya udah nggak apa, bagus lah. Ya, nah ini kita masuk ke sini nih sekarang ya. Tadi udah masuk ke bahasan ya. Pertama bahasan soal visi pernikahan ya. Mengapa ingin menikah? Ini dulu yang kita jawab gitu ya. Kenapa sih kita kepengen menikah gitu? Kita kepengen nikah itu untuk apa? Itu dulu yang dijawab. Ya, ini beberapa hal yang mungkin ada pertanyaan yang lain juga gitu. Saya nikah kepengen cari bahagia. Gitu. Nikah cari bahagia. Ya saya kepengen nikah karena teman-teman udah pada nikah gitu. Teman-teman seumuran saya udah pada nikah semua. Kemudian misalnya nih ya, saya kepengen nikah karena memang orang tua saya udah nyuruh nikah. Gitu. Saya sebenarnya juga nggak ngebet-ngebet amat sih, cuman namanya udah desakan keluarga. Gitu. Ya nikahnya karena apa ya? Itu dijawab dulu. Gitu. Atau misalnya kepengen nikah karena memang udah terlanjur cinta, udah terlanjur berhubungan, punya relationship, nggak bisa enggak, saya harus nikah pokoknya sama dia, gitu ya. Karena memang udah terlanjur cinta. Atau misalnya karena cari variasi, ini pertanyaan yang udah advance ya, ya untuk yang sudah menikah. Jadi nikah itu karena apa? Karena kelaziman, karena semua orang menikah, atau karena keterpaksaan, atau karena ibadah gitu. Jadi mulai pertanyaan-pertanyaan soal perjodohan ini, soal menikah, soal berkeluarga ini, dari why terlebih dahulu. Karena apa? Karena niat itu akan mempengaruhi kualitas amal-amal kita dalam berkeluarga nanti. Gitu. Ya. Start with why. Mulai dari kenapa terlebih dahulu. Kenapa sih kepengen nikah tuh kenapa? Dijawab dulu yang itu. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita udah selesai belum dengan diri kita sendiri? Ini maksudnya apa sih? Udah selesai dengan diri itu misalnya apa? Udah ngebet nih kepengen nikah gitu ya, tapi terhadap konsep diri sendiri kita udah selesai belum? Kita udah paham belum terhadap konsep diri kita tuh seperti apa? Saya adalah seorang akhwat orang Lampung, anak paling tua gitu ya. Terus dijabarin tuh, saya punya cita-cita begini, visi begini gitu, sehingga saya butuh pasangan yang begini. Gitu ya. Tapi kalau konsep dirinya belum selesai, nah ini bakal bermasalah nanti ke depannya. Nah, konsep dirinya sendiri belum selesai, gimana dia bisa mau berpasangan dengan orang lain? Masih punya PR apa enggak? Masih punya luka psikologis apa enggak? Terus ada yang bilang begini ya, kayaknya agak susah deh, apalagi hari gini gitu. Punya orang yang nggak benar-benar nggak punya problem psikologis gitu, pasti ada gitu. Ya, pasti ada. Nah, beda antara orang yang memahami problem psikologisnya, kemudian mencari pasangan disesuaikan dengan kebutuhan problem psikologisnya, dengan orang yang pokoknya kepengen nikah aja. Paham ya? Jadi dia ada orangnya pokoknya kepengen nikah aja. Dan bahkan beranggapan bahwa pernikahan adalah solusi dari problem-problem psikologisnya gitu ya. Nah, ini yang harus berhati-hati gitu ya. Kita harus udah paham dulu diri kita sendiri gitu, gimana bisa memahami istri, memahami suami, memahami keluarga besar suami atau istri. Ini salah satu kaca diri juga ya saya. Dulu saya pernah ngisi juga nih di RKI Lampung Tengah ya, offline waktu itu. Ini belum zaman pandemi ya. Sama ada Iwan, ada Akhwatnya juga, dan rame sekali, penuh waktu itu gedungnya. Waktu itu saya dipanelkan dengan salah seorang ustadz gitu ya, dengan salah seorang ustadz. Ustadz itu tampil duluan, dan ustadz itu pokoknya nyemangatin lah gitu untuk menikah gitu ya. Jadi waktu dimintain feedback peserta bilang begini, pas dengar ustadz itu ngomong gitu, kita jadi kepengen nikah gitu. Jadi kepengen nikah rasanya, Bu. Tapi begitu dengar Umi Deti ngomong gitu, jadi rasanya mikir-mikir dulu mau nikah gitu. Ini saya bilang gini ya, perlu diseimbangkan gitu ya, perlu proporsional dalam memahami soal pernikahan gitu ya.
menikah dalam konteks ibadah itu baik karena memang itu bagian dari fitrah kita sebagai manusia gitu untuk berpasangan gitu ya. Tetapi juga harus mengantisipasi ketika sudah menikah akan bagaimana. Karena ini fenomena yang terjadi seperti ini gitu ya. Angka perceraian di Indonesia tuh tinggi. Kantor di sebelah gedung Pengadilan Agama, satu kantor dengan suaminya Mbak Indah dulu ya. Nah itu kita kalau tiap hari Senin sama Selasa kadang-kadang ngelihat sinetron di gedung sebelah itu. Kenapa? Karena gedung Pengadilan Agama itu biasanya dipakai untuk apa? Untuk sidang perceraian ya gitu. Ya. Hari Senin sama Selasa tuh biasanya pas sidang-sidang itu pas lagi tinggi-tingginya gitu, pas lagi banyak-banyaknya. Kita suka ngelihat drama tuh di sebelah itu. Ya, yang macam-macam lah, yang ya pokoknya ada adegan fisik lah macam-macam gitu ya. Jadi ya ini harus kita antisipasi ya. Kita menikah memang untuk seterusnya. Kita menikah untuk sampai akhir hayat kita gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Penyebab kenapa ini saya highlight aja yang paling tinggi ya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kenapa orang bisa bercerai gitu. Kemudian yang kedua baru ekonomi ya. Kedua baru ekonomi, terus yang ketiga dan termasuk tinggi nih rupanya nih. Ada yang meninggalkan salah satu pihak gitu. Baik yang istri maupun suami. Ini salah satu yang harus kita waspadai gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tadi ya jawaban soal kenapanya tadi itu ya, start with why-nya. Nah, cara pandang kita terhadap jodoh maupun keluarga itu akan menjadi apa? Akan menjadi landasan bagi kita untuk memaknai bagaimana pernikahan secara keseluruhannya gitu. Jadi pertanyaan soal why tadi itu, soal kenapanya tadi itu kan menjadi landasan bagi kita ketika memandang pernikahan gitu ya, akan mempengaruhi bagaimana cara kita melihat peran diri kita ketika sebagai pasangan, sebagai suami maupun sebagai istri maupun sebagai orang tua. Jadi penting nggak? Penting banget gitu. Itu dulu makanya yang dijawab gitu, why-nya itu gitu. Kenapa kita kepengen menikah gitu? Sekedar kepengen nikah gitu. Atau kenapa? Tadi jadi jawab dulu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus juga punya visi, itu bukan cuma punya visi berjodoh. Jadi visinya bukan cuma visi punya pasangan. Ya, kalau sekedar visi menikah, itu ini bedanya apa nih antara visi menikah dengan visi berkeluarga? Kalau visi menikah, kita hanya kepengen dilegalkan hubungan kita dengan si orang itu gitu, ya. Si Ikhwan atau si Ahwat itu. Tapi kalau visi berkeluarga gimana? Kalau visi berkeluarga, kita harus punya bayangan soal bagaimana nanti ketika sudah punya anak. Nanti kalau udah punya anak, bagaimana relasi kita? Bagaimana komitmen kita, bagaimana hubungan kita berdua, bagaimana cara menata rumah tangga ketika sudah punya anak. Kemudian yang berikutnya, kita bukan hanya akan menikah berdua ini aja, kita akan punya extended family, kita akan punya keluarga yang bertambah besar, kita akan punya bapak ibu mertua, kakak atau adik ipar, paman dan bibi dari pihak suami atau istri gitu ya. Kita akan punya fungsi kekerabatan yang lebih luas lagi, dan itu juga harus kita pertimbangkan ketika punya visi berkeluarga. Tapi kalau cuma sekedar menikah, cuma sekedar berjodoh, ya jodohnya sama si itu doang gitu ya. Padahal sejatinya gitu, kalau udah visi berkeluarga, kita menikah dengan dia maupun dengan keluarganya ya, dan itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian nggak disukai ya kalau di negara-negara maju ya, di negara barat ya. Nggak disukai dalam arti apa? Ya pokoknya kepengennya sama si itunya aja, saya nggak kepengen berurusan dengan keluarganya. Gitu. Oh nggak bisa gitu ya. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia nggak bisa gitu, kita nikah tuh kayak gitu, nikah doang sama si cowok atau ceweknya gitu. Tapi nggak mau punya relasi atau hubungan apa-apa dengan keluarganya. Nggak bisa begitu gitu. Jadi artinya visinya adalah visi berkeluarga. Kalau udah punya anak, si Ahwat atau si calon istri ini udah paham belum tentang fungsinya sebagai seorang ibu nanti? Udah paham belum kira-kira bagaimana sih menjaga kesehatan fisiknya gitu ya? Sebelum nanti bakal hamil gitu, bakal melahirkan, menyusui dan seterusnya gitu. Ya. Jadi visinya adalah visi berkeluarga, bukan cuma visi dapetin jodoh gitu ya. Bisa dibedain ya, mudah-mudahan ya. Nah, oke, ini saya kira ini udah pada paham ya. Tungkihul mar'ah li arba itu ya. Jadi dinikahi seorang perempuan karena 4 hal ini, dan yang utama jelas adalah soal agama ya. Doa pernikahan ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga keberkahan atasmu, keberkahan padamu sebagai seorang individu,
maupun keberkahan atasmu sebagai sepasang suami istri, ya, maupun keberkahan atas keluarga mereka nanti gitu. Ya, sehingga mereka semoga dikumpulkan Allah dalam keadaan penuh dengan keberkahan gitu. Jadi keberkahannya juga dirasakan oleh semua pihak yang merasakan pernikahan itu gitu. Ya, bisa jadi keberkahan yang dirasakan oleh tetangga nanti kalau mereka sudah berumah tangga sendiri gitu, ya, tetangga gitu misalnya. Atau misalnya punya khadimat gitu, punya asisten rumah tangga, dirasakan oleh semuanya gitu. Ya, keberkahan itu dirasakan oleh semuanya. Nah, kita masuk ke sini ya, kriteria jodoh berkah ya. Kriteria jodoh berkah artinya keberkahan itu harus meliputi semua hal. Bagaimana kita mempersepsi atau melihat jodoh itu. Baik dari niatnya, dari prosesnya, dari caranya, maupun ketika sudah dapat jodohnya, itu bagaimana fungsi-fungsi keluarga dilaksanakan ketika sudah di dalam lembaga pernikahan gitu ya. Jadi semuanya dalam rangka mendapat cinta Allah. Jadi artinya sesuai kebutuhan kita, bukan hanya sesuai dengan keinginan. Ya, ini sekedar reminder ya. Nah, sekarang kita bicara soal tentang proses mendapatkan jodohnya. Tadi ya di awal udah saya bilangin ya bahwa semua orang itu ada jodohnya gitu. Ya, Abu Janda aja ada gitu jodohnya ya gitu. Masa orang yang soleh-soleha nggak ada jodohnya gitu. Ya, semua orang tuh ada jodohnya gitu ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana proses mendapatkan jodohnya ya. Ini salah satu ilustrasi ya tentang ta'aruf ya, tentang ta'aruf ya. Kita masuk sekarang ke ta'aruf ya. Jadi persepsi orang tentang ta'aruf itu adalah pokoknya nggak pacaran gitu ya. Padahal sebetulnya ta'aruf itu nggak cuma soal nggak pacaran, tapi juga harus ada kriterianya gitu, ada indikator-indikator yang disebut dengan itulah yang ta'aruf gitu ya, untuk bisa membedakan antara ta'aruf dengan pacaran. Ini salah satu ilustrasi bagaimana orang memaknai ta'aruf gitu. Atau misalnya kita ngelihat ada contoh-contoh artis-artis gitu misalnya ya, yang katanya sih ta'aruf gitu ya, tapi yang kayak gitu tuh ta'aruf bener apa enggak sih Mi gitu ya, nanti kita bahas ya. Ya kalau secara Islami itu pacaran itu boleh nggak? Boleh gitu, pacaran itu boleh ya. Tapi pacaran yang setelah menikah gitu, gimana sih Umi ini gitu ya, pacaran yang sebelum menikah lah ya, itu persepsi kita selama ini gitu. Yang namanya pacaran tuh gimana sih? Pacaran itu punya relationship dengan orang yang lain jenis yang kita cintai gitu kan, gitu ya, bisa pegangan tangan, perang kaki gitu ya, lempar-lemparan bantal gitu kan ya, mungkin bisa jalan berdua, bisa makan berdua kan, begitu kan kira-kira pacaran itu ya. Nah, kalau yang begitu itu juga bisa kita lakukan pasca menikah dengan pasangan halal kita gitu ya. Jadi bukan soal pacarannya, nggak boleh, cuman kapannya ya, dan dengan siapa. Jadi harus hati-hati juga dengan pemahaman kita soal ta'aruf ya. Ta'aruf itu ta'aruf yang gimana dulu. Di Bogor tuh sampai pernah ada penelitiannya ya, ada penelitian karena ada kasus-kasusnya. Ada kasus bagaimana ada yang disebut dengan hijab hunter ya. Fenomena hijab hunter. Apa tuh maksudnya tuh? Jadi ada orang yang dia punya fantasi seksual terhadap orang-orang yang pakai hijab, terhadap akhwat yang pakai hijab. Jadi dia ngajak kenalan tuh. Ya, dia ngajak kenalan lewat sosial media, akhwat-akhwat yang ya jelas berhijab gitu, termasuk yang pakai cadar gitu. Ya, dideketin, diajak kenalan gitu. Tapi sebenarnya berpenyakit gitu, orang-orang ini berpenyakit gitu. Jadi hati-hati dengan ta'aruf ya. Ta'aruf tapi sebenarnya modus. Tadi sih termasuk kasus yang ekstrim yang saya ceritain ya. Nah, ta'aruf yang benar tuh yang seperti apa sih gitu? Yang ta'aruf yang syar'i tadi itu yang dalam kerangka berkah tuh yang seperti apa? Ya memang serius mau menikah gitu ya. Serius mau berkeluarga dengan cara yang berkah gitu, dengan cara yang syar'i gitu ya. Nah, didahului dengan proses ta'aruf ya. Yang jelas memang meneguhkan niat terlebih dahulu ya. Terus ya memperbaiki diri ya, laki-laki keji untuk perempuan yang keji kan gitu ya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, itu udah janji Allah gitu. Jadi artinya kalau mendapat jodoh yang baik ya perbaiki dulu diri kita gitu ya. Kemudian terus aja ikut kajian Islam, sering-sering ikut kajian Islam, jangan alergi gitu ya, supaya bisa apa tadi itu dalam kerangka memperbaiki diri. Banyak baca buku gitu ya tentang nikah syar'i itu seperti apa. Ya, ikut kajian-kajian pranikah seperti sekarang ini ya. Terus tadi ya punya visi dan misi yang benar terkait dengan pernikahan ya. Nanti ini silakan dibaca aja ya, dibaca aja soal ta'aruf itu yang gimana. Ini lama waktu ini juga sebenarnya more or less sih gitu, jadi artinya kira-kira deh gitu ya.
Ada juga yang taruhnya 6 bulan, ada gitu ya, karena memang terkendala oleh keluarga gitu misalnya ya. Saya pernah juga ngurusin yang begitu tuh. Walaupun kita kepengennya bisa segera, tapi kan ya nggak bisa gitu ya. Tapi tetap harus dijaga dengan baik ya, karena kalau bisa memang nggak lama-lama. Ya. Pertanyaan begini, sebenarnya simpelnya taruh itu gimana sih? Gitu. Taruh itu pertama-tama didahului oleh niat ingin menikah. Niat ingin menikah, nggak mau pacaran, model konvensional orang-orang gitu ya, tapi kepengen syar'i gitu ya. Terus ta'aruf dilandasi dengan niat baik, memang benar-benar kepengen menikah gitu, bukan karena modus tadi itu gitu ya. Niat mau nikah, terus kemudian yang kedua cari mediatornya. Kalau udah ngaji gitu ya, udah ikut taklim gitu misalnya ya, udah ikut komunitas orang-orang hijrah yang udah ada gurunya, silahkan hubungin gurunya gitu. Ya, kasih tahu kita kepengen nikah gitu ya, udah kepengen nikah gitu, terus gimana nih gitu, prosesnya gimana. Nah biasanya gitu ya. Jadi salah satu kata kunci dalam taruh adalah harus ada mediator, itu dulu. Jadi ta'aruf yang langsung itu bukan taruh yang syar'i, bukan taruh yang begitu gitu ya. Taruh yang beneran itu taruh yang ada mediatornya ya. Dan mediatornya harus pertama dia orang yang soleh yang kita percaya gitu. Kemudian yang kedua adalah yang sudah menikah. Terus misalnya gini, ada pertanyaan gini nih, kalau taruhnya yang jadi mediatornya teman kita yang belum nikah juga, nah ini bisa bermasalah gitu. Kalau pernah dengar ceritanya Abu Darda sama Salman Al Farisi ya, ini perlu saya ceritain nggak nih? Boleh. Kalau apa cerita aja ya? Boleh Bu Det. Nah ini Salman Al Farisi sama Abu Darda kan ceritanya seru ya. Jadi ini kan dua sohib nih, ya sahabat Rasulullah ya. Salman ini pendatang, Abu Darda ini orang Madinah, orang Ansor ya, orang asli Madinah. Terus kan dipersaudarakan sama Rasulullah kan, berdua ini. Terus jadi sohib. Ceritanya si Salman ini kan dia secara finansial udah settle ya, udah baik lah gitu secara finansial. Terus udah punya ahwat inceran ini gitu ya, udah punya ahwat inceran yang ingin dinikahi, ahwat Ansor gitu, ahwat Madinah gitu. Terus dia mediatornya siapa yang diajak? Mediatornya diajak Abu Darda, sama-sama jomblo waktu itu. Ya, diajak untuk melamar si ahwat ini gitu, didatengin keluarganya. Kemudian apa yang terjadi? Ketika udah datang ternyata ahwatnya bilang apa? Ahwatnya bilang dia sebenarnya juga kepengen menikah gitu. Tetapi bisa nggak kalau nikahnya nggak sama Salman, dia bilang. Nikahnya sama siapa? Dia kepengennya sama siapa? Sama yang nemenin, sama Abu Darda. Jadi ceritanya ditikung di sepertiga akhir malam. Jadi ya cari mediator ta'aruf tuh cari yang udah nikah juga gitu ya, yang soleh, yang udah nikah. Terus nanti prosesnya akan ditemenin gitu ya. Biasa dengan pertama-tama tukar biodata dulu, biodata yang secara umum gitu ya, sampai dengan keluarganya, bahkan sampai dengan yang misalnya kayak udah agak lebih detail, misalnya kayak punya penyakit apa gitu misalnya ya. Terus kriterianya si Iwan apa, kriteria si Ahwat apa, nanti ditemenin tuh dengan mediator masing-masing. Jadi mediator itu penting banget ya, mediator itu kata kunci ya. Nanti ini silahkan dibaca aja ya tentang tips ta'arufnya gimana gitu. Nah ini bedanya ta'aruf dengan pacaran ya. Beda ta'aruf dengan pacaran yang tadi maksudnya ya, pacaran yang konvensional ya, pacaran yang sebelum nikah ya. Kalau ta'aruf memang udah benar-benar serius niat untuk menikah gitu. Tapi kalau pacaran belum tentu kan gitu. Ada nggak yang pacarannya memang kepengen pacaran aja, emang belum pengen nikah gitu, pengen pacaran aja, banyak gitu ya. Jadi pertama dari niatnya udah beda, kemudian dari sisi prosesnya juga berbeda gitu ya. Dan yang jelas mudah-mudahan sih kalau misalnya taruh memang dalam kerangka untuk cari barokahnya Allah ya, bukan cuma sekadar memuaskan hasrat ingin berjodoh gitu ya. Ada pertanyaan begini gitu, nanti kalau udah ikut kajian terus langsung dapat jodoh nggak? Ya nggak tahu gitu. Tapi paling tidak ini adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk punya frame berpikir yang baik, yang benar terkait dengan jodoh gitu ya. Ya wallahu alam, Allah yang maha tahu terkait dengan jodoh kita gitu. Ada orang yang udah kepengen banget nikah gitu, tapi belum dapat gitu kan ya, jodohnya belum ketemu gitu. Ada yang belum mau nikah, tahu-tahu udah dapat gitu jodohnya. Ya macam-macam gitu. Jadi artinya memang benar-benar jodoh tuh yang soal when dan where-nya atau who-nya itu memang hanya Allah yang tahu. Oke, ini N-nya ya. Jadi saya akhiri ini di sini penyampaian ini, tapi silahkan disampaikan hal-hal yang emang kepengen didiskusikan gitu ya, terkait dengan bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan jodoh yang berkah, yang islami, yang nggak mendapatkan murka Allah gitu ya, dan semoga mudah-mudahan dapat jodoh yang
jodoh dunia akhirat gitu ya. Amin. Insyaallah. Amin. Saya cukupkan paparan saya sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi